jumlah atau tidak adalah 4. Kemudian yang kedua yaitu bilangan koordinasi. Jika ditinjau, satu atom dalam kristal di sekitar atom ini tersebar atom lain dalam ruang. Atom-atom yang terdekat itu disebut dengan tetangga terdekat, dan atom-atom tersebut sangat besar pengaruhnya pada atom ini. Jumlah tetangga terdekat dari satu atom disebut juga dengan bilangan koordinasi. Ini bisa dilihat, ini adalah intinya, ini adalah tetangga yang ini, berarti tetangganya ada 6. Kemudian yang ketiga itu adalah massa jenis. Massa jenis suatu zat itu adalah massa tiap satuan volume. Dapat dirumuskan dengan rho sama dengan M per V. Untuk atom sendiri, rho itu sama dengan V dikali R, dengan N itu adalah unit sel, kemudian A itu adalah atom, itu adalah volume per unit sel, kemudian Na itu adalah bilangan Avogadro. Untuk contohnya, jika koper adalah ini adalah dari koper itu CU struktur kristal adalah FCC sama dengan 4 atom per unit sel, kemudian berat atomnya adalah 63,55 gram atau 1 HM itu sama dengan 1 gram mol, kemudian jari-jari atom 0,128 nanometer. 1 nanometer itu adalah 10 pangkat 7 cm. Ini merupakan tabel dari elemen-elemen atom. Mungkin hanya sekian penjelasan materi tentang jumlah atom, bilangan koordinasi, dan massa jenis. Untuk itu ada kritikan dan saran dari teman-teman. Nama saya Dini Aulia Putri, M19033019. Di sini saya izin bertanya terkait materi yang dijelaskan oleh Elsa, di mana pertanyaan saya adalah coba Elsa jelaskan berapa banyak atom yang dapat ditempatkan pada sel satuan jika satu unsur membentuk satu nukleus angka. Dan manakah atom yang paling sedikit dalam unit sel? Sekian, terima kasih. Pertanyaannya akan saya ketik di room chat. Ya. Silakan yang lainnya. Baik, terima kasih banyak ini. Kemudian apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Izin bertanya, Pak. Silakan. Apakah masih ada pertanyaan? Iya Pak, pertanyaan Elsa. Boleh buka slide Elsa lagi ya? Slide PPT. Boleh lanjut El. Lagi. Yang ini. Sebelumnya El. Iya. Baiklah, terima kasih Elsa. Di sini yang ingin saya tanyakan dari gambar, kan ada Elsa katakan ini N-nya sama dengan 2, yang satu lagi N-nya sama dengan 4. Nah,
Coba Elsa jelaskan bagaimana kok bisa yang gambar pertama itu N-nya sama dengan 2 dan gambar kedua itu N-nya sama dengan 4. Terima kasih. Dikembalikan ke Elsa. Oke, berikutnya siapa? Ditulis di chatnya ya pertanyaan. Oke, kalau nggak ada lanjut yang kedua dulu. Silakan yang kedua, Gila Yuldastra. Baik, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Yuldastra, 19033018. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai daya jelajah. Daya jelajah didefinisikan sebagai bagian ruang yang terisi oleh atom dalam unit sel atau perbandingan volume atom dalam unit sel dengan volume unit sel. Untuk mencari daya jelajah ini diperjanjikan. Yang pertama, untuk atom seperti bola, hal ini berguna untuk mencari volume atom. Yang kedua, atom yang berdekatan bersinggungan sehingga terjadi atom sama dengan setengah jarak terdekat. Masih jumlah atom tiap unit sel. Slide-nya ya, slide-nya akan dipaskan dengan apa yang mau dijelaskan. Sudah, Pak. Slide saukan. Sudah di daya jelajah, Pak. Diselesaikan. Kalau di laptop Dila sudah diselesaikan, Pak. Silakan lanjutkan. Dengan eta merupakan daya jelajah dan V atom sama dengan 4/3 VR kubik R dan omega adalah volume unit sel. Sebagai contoh dari daya jelajah struktur kristal kubus sederhana, jumlah atom tiap unit sel 1.
Jarak terdekat dengan jari atom adalah setengah jarak terdekat atau setengah A. Maka eta sama dengan 1 dikali 4/3 V dikali setengah A pangkat 3 dibagi A pangkat 3 sama dengan eta sama dengan 4/3 V dikali setengah A pangkat 3 dibagi A pangkat 3. Maka etanya sama dengan 6 dikali V sama dengan kurang lebih itu 0,53. Didapatkan daya jelajah struktur kubus sederhana yaitu 0,53. Biasanya daya jelajah ini dinyatakan dalam presentasi. Daya jelajah struktur kubus sederhana adalah kurang lebih 0,53%, artinya 53% dari volume unit sel ditempati atom dan sisanya 47% adalah kosong. Jadi bubur. Jadi bubur. Jadi susu ya deh. Iya kayaknya kan ini pakai susu. Oh, Bapak dan teman-teman, karena screen di lab tidak terlihat, pada untuk share screen. Sebentar, Bapak dan teman. Assalamualaikum Sudir, selamat pagi. Miro, untuk itu untuk data yang itu yang aku minta pergi selamat tangkuman Miro tanya ya kalau udah kirim gimana itu udah Zalimo kirim deh ya kita langsung ke Caca Didir ini udah ada satu udah. Oke, kita tunggu. Assalamualaikum. Ikon juga sudah clear. Waalaikumsalam. Maaf Bapak dan teman-teman, apakah PPT sudah kelihatan?
Sudah. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya unsur-unsur simetris. Izin Dila. Ya, Denisa. Dikit Dila. Apa Denisa? Perbesar nya itu kan masih 46%, coba diperbesar lagi. Denisa. Kebesaran, Bu. Oke. Unsur-unsur simetris. Yang pertama, pusat inverse. Suatu sel memiliki pusat inverse jika ada suatu titik terhadap titik ini. Sel tetap tidak berubah bila dilakukan transformasi matematik R ke min R. Maka rumusnya yaitu Rn sama dengan N1 dikali A ditambah N2 dikali B ditambah N3 dikali C. Suatu inverse vektor kisi, Rn sama dengan min Rn sama dengan min N1 dikali A dikurang N2 dikali B dikali N3 dikali C. Kisi tidak berfaiz, ada yang memiliki pusat inverse dan ada yang tidak, bergantung kepada kesimetrian basisnya. Yang kedua, bidang cermin adalah suatu bidang dalam sel yang letaknya sedemikian rupa. Jika suatu cermin diletakkan pada bidang tersebut, maka bayangan kisi-kisi di depannya akan berhimpit dengan kisi-kisi di belakangnya. Atau dengan kata lain, sel tidak berubah. Seperti kalau di bawah ini, yang terdapat kubus sederhana B, kubus berpusat badan I, kubus berpusat muka F, tetragonal sederhana P, tetragonal berpusat badan I, ortogonal kubik sederhana P, ortorombik berpusat badan I, ortorombik berpusat alas, ortorombik berpusat muka, rombohedral, heksagonal, monoklonik sejenis P, monoklonik berpusat alas, dan triklinik. Triklinik tidak memiliki bidang cermin atau pantul. Monoklik bidang cermin bayangannya ada sejajar dengan alat dan seterusnya. Sel kubus memiliki 9 bidang cermin, 3 sejajar dengan permukaannya dan 6 dengan lainnya. Masing-masing melalui 2 tepi atau pinggir yang berhadapan. Untuk yang ketiga yaitu sumbu rotasi. Sumbu rotasi adalah suatu sumbu yang sedemikian rupa. Jika sel diputar melalui sumbu ini sebesar sudut maka sel tidak akan berubah. Sumbu disebut kelipatan N. Sumbu diputar dengan besar sudut sebesar 2/N. Sel tetap tidak. Untuk materi yang selanjutnya yaitu sistem perbedaan untuk arah dan bidang kristal. Yang pertama, arah kristal. Salah satu keperluan dasar dalam menganalisis kristal adalah bagaimana menyatakan arah dalam ruang. Misalnya menentukan arah deretan atom-atom tertentu. Hal ini bisa dilakukan dengan memproyeksikan suatu vektor pada sumbu X, Y, dan Z. Bidang-bidang dalam kristal, indeks Miller. Indeks untuk bidang irisan dituliskan dalam kurung siku. Biasanya dipakai 3 bilangan bulat, yaitu H, K, dan L, sehingga dituliskan HKL. Jika sebuah bidang sejajar dengan suatu aksis, maka indeks untuk aksis ini nilainya 0. Jika arah dari suatu bidang bernilai negatif, maka indeks diberi tanda garis di atasnya. Langkah mudah untuk memberikan indeks Miller dari suatu bidang irisan adalah sebagai berikut.
Yang pertama, ambil titik asal, titik nol dari bidang. Yang kedua, tentukan nilai intercept dari setiap aksis 1 per H, A, 1 per KB, 1 per LC dari titik asal. Contoh, jika intercept adalah setengah A, setengah B, 1 per 1 C, maka indeks bidang tersebut adalah 231, seperti gambar di bawah ini. Yang ketiga, jika interceptnya terhingga atau bidang paralel dengan aksis, maka indeksnya bernilai 0. Sekian materi dari saya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman semua, disilahkan. Izin bertanya, Dila. Silakan kepada Fahrul. Dila, saya ingin bertanya kepada Dila. Tadi menjelaskan tentang daya jelajah. Jadi daya jelajah unitnya kan ada 53%. Jadi pertanyaannya, apakah ada unit sayang daya jelajahnya 100%? Dan apa pengaruh dari intensitas besar daya jelajah ini? Terima kasih, Dila. Terima kasih kepada Fahrul. Silahkan juga untuk mengetikkannya di kolom chat ya, Fahrul, pertanyaannya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya ada Lastri. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lastri Berhenti 2036. Sebelumnya izin bertanya dia mengenai daya jelajah. Nah, untuk daya jelajah ini Lastri bertanya, manakah daya jelajah yang paling besar di antara kubus yang sederhana, kubus berpusat badan, dan kubus berpusat muka? Mohon penjelasannya, manakah daya jelajahnya yang paling besar? Terima kasih. Ya, terima kasih lagi. NIM 19033019. Di sini saya izin bertanya kepada saudari Dila, di mana pertanyaannya adalah bagaimana Dila tahu jika kristal itu simetris dan sistem kristal manakah yang simetris? Sekian, terima kasih. Saya berikan kepada Dila. Terima kasih kepada Dini. Mungkin untuk sesi kali ini kita akan sekian saja. Jika ada salah pemahaman, saya kembalikan kepada Kakak. Silakan mungkin dulu yang pertama, Elsa menanggapi yang tadi. Pacubuan no, lain kunci ya. Elsa, Masuk. ada? Ada Pak. Silakan. Baik, di sini saya akan terlebih dahulu mencoba menjawab pertanyaan dari Jumarlis. Jumarlis sekelas Yang pertanyaannya adalah coba jelaskan perbedaan gambar yang terdapat. Yang pertama itu Parah banget orang yang sedang pacaran baru-baru Kak. baik, yang pertama itu pada gambar Pacaran yuk. Ibu tinggal beneran sebentar dia dicetan nelpon
berusaha adalah menggunakan maksud saya yaitu itu adalah pada muka pisau, yaitu kemudian nanti jawaban tadinya akan saya langsung ke jumlah list. Kemudian ini NF ini adalah pusat yang berbeda di sini adalah pusat mukanya itu berbeda. Bagaimana pada gambar yang kedua ini pusat mukanya ada 1, 2, 3, sedangkan ini hanya 1. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Ada tambahan dari kemudian semua. Jika tidak ada, ditanyakan ke jurnalis bagaimana jawaban dari saya. Baiklah, terima kasih Elsa. Berarti maksud Elsa yang gambar pertama ini adalah gambar berpusat badan, begitu ya. Yang kedua ini berpusat muka. Nah, untuk sudutnya sendiri itu kan tadi kita dapatnya kalau dia berarti sudutnya ini 90 derajat sehingga mendapatkan hasilnya nanti 1/8 atau bagaimana? Yang n theta, mengenai n theta-nya. Terima kasih Elsa. Iya, sudutnya 90 derajat. Baik, terima kasih Elsa. Sampai, sudah diterima jawabannya. Baik, terima kasih jurnalis. Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu dari Dini, jelaskan berapa banyak atom yang ditempatkan pada sel satuan jika suatu unsur itu membentuk sel kubik berpusat muka, dan manakah yang memiliki jumlah atom yang paling sedikit per unit sel. Menurut pendapat saya, jika sel kubik atau berpusat muka seperti yang terdapat pada gambar bertautan dengan pertanyaan jurnalis tadi, membentuk sel kubik, maka berapakah banyak atom yang ditempatkan pada sel tersebut? Sama seperti ini adalah berpusat badan, kemudian ini adalah berpusat muka, maka jumlah atom yang terdapat pada berpusat muka itu adalah 4, kemudian yang berpusat badan itu adalah 2. Kemudian untuk pertanyaannya yang kedua itu berapakah manakah yang memiliki jumlah atom yang paling sedikit per unit sel? Mungkin untuk pertanyaan yang kedua ini bisa dijelaskan oleh materi yang terakhir, yaitu bagaimana FCC, BCC, seperti itu ini. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Apakah masih ada tambahan dari teman-teman? Silakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Elsa. Sedikit menambahkan seperti yang telah Elsa jelaskan tadi, bahwa untuk menentukan atom yang dimiliki F2 tambah Ni. Nah, jadi kita tuh pertama yang harus kita ketahui atau kita cari itu yang pertama adalah jumlah selnya di sudutnya. Nah, tentukan sudutnya dulu. Misalnya
sudutnya 90 derajat. Nah, tentukan berapa selnya di sudutnya. Nanti baru kita lihat dia berpusat badan, berpusat muka, atau itu berpusat alas. Nah, nanti baru kita masukkan sesuai dengan rumus. Nah, untuk yang paling sedikit atomnya yaitu pada sederhana, pada kubus sederhana. Pokoknya yang sederhana 60 derajat dan dengan tipenya tipe apa isinya sederhana. Mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan, yang saya tambahkan. Terima kasih, dikembalikan kepada Elsa. Baik, terima kasih banyak untuk Marlis atas penyampaian jawabannya. Apakah masih ada tambahan dari teman-teman semua? Jika tidak ada, ditanyakan ke ini apakah sudah paham dengan penyampaian jawaban yang disampaikan oleh Jumarlis. Terima kasih kepada Elsa dan Jumarlis. Alhamdulillah saya sudah paham jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak. Ini dua Oke, kita lanjut dulu ke yang ketiga ya. Tapi udah pertanyaan semuanya? Bisa ada yang belum? Sudah, Pak. Nah, ya. Kita lanjut dulu ke yang ketiga. Mungkin untuk share screen-nya dihentikan terlebih dahulu. Udah nampak, Pak? Masih lewat briefing. Loading, iya. Belum ya kan? Belum juga. Udah. Udah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya Andrian dengan NIM 1903-3205. Setelah di sini saya akan mempresentasikan itu tentang struktur kristal sederhana. Nah, di sini udah nampak di PPT beberapa struktur kristal sederhana. Yang pertama yaitu kubik, ada 3, SC, BCC, dan FCC. Yang kedua itu struktur natrium klorida, cesium klorida. Yang ketiga itu struktur HCP. Yang keempat itu struktur intan. Nah, pada bagian sebesar logam, struktur kristal yang dijumpai adalah kubus pusat sisi, FCC, vast center kubik, kubus pusat ruang, PCC, body center kubik, dan tumpukan padat heksagonal, HCP, heksagonal cross packet. Nah, ini bentuk dari struktur kristal sederhana. Ya, dimana itu pertama itu bentuk dari kubus sederhana, yang kedua itu BCC, dan yang ketiga itu FCC. Nah, yang pertama itu kubus sederhana atau primitif SC. Nah, dia memiliki bilangan koordinasi tidak sama dengan 6, yaitu memiliki 6 jumlah atom tetangga seperti yang ini. Nah, dia jumlah atom per unit sel yaitu 1/8 kali 8, sehingga hasilnya itu 1 atom sel. Nah, untuk APF, untuk kubik sederhana ini itu 0,52 atau 52%. Untuk gambarnya seperti inilah bentuk dari si kubus sederhana atau HC. Yang kedua itu kubik berpusat badan, body center kubik atau BCC. Nah, faktor penumpukan atom, atomic packing factor, dapat dihitung dengan formula APF sama dengan volume atom dalam sel satuan
dibagi dengan volume sel satuan. Nah, struktur kristal kubik berpusat badan atau BCT seperti inilah bentuknya. Dan dia memiliki sel primitif tidak sama dengan sel konvensional. Jumlah titik lattice pada sel primitif dengan 8 dikali 1/8 sama dengan 2. Konvensional dia memiliki 4/2. Jarak tetangga terdekat itu 3A/2 dikali setengah. Jumlah tetangga terdekat itu 8. Selanjutnya itu kubik berpusat muka atau face center kubik FCC. Dengan rumus yaitu akar 2A sama dengan 4R atau A sama dengan 4R per akar 2. Sel primitifnya tidak sama dengan sel konvensional. Jumlah titik lattice pada pertama itu sel primitif sama dengan 8 dikali 1/8 sama dengan 1/2. Sel konvensionalnya itu 8 dikali 1/8 ditambah 1 menghasilkan yaitu 2 buah. Nah, yaitu struktur face center. Dalam struktur kristal FCC, atom terletak pada bagian sudut dan juga di pusat dari semua permukaan kubus. Untuk FCC, masing-masing atom yang terletak di sudut dibagi-bagi ke dalam 8 unit sel. Oleh karena itu, atom face center yang terletak pada bagian sisi terbagi menjadi 2. Total atom yang dimiliki oleh kristal FCC ada 4 yang diperoleh dari penjumlahan 1/8 dari masing-masing atom yang terletak di 8 sudut dengan setengah bagian atom yang terletak di 6 permukaan sel yang dapat dilihat dalam gambar. Nah, seperti inilah gambarnya. Yang selanjutnya itu struktur body center kubik atau BCT. Nah, sel primitif tidak sama dengan sel konvensional. Jumlah titik lattice pada yang pertama itu sel primitif memiliki 1 buah, sel konvensional itu 2 buah, dan dia memiliki A1 vektor sama dengan setengah A kali ektopi ditambah topi dikulas Z topi. Begitu juga dengan A2 setengah A min ektopi tambah topi itu setengah A ektopi tambah topi tambah topi dengan sudut yaitu 109,28 sudut antara sumbu-sumbu. Selanjutnya itu struktur NaCl. Struktur natrium klorida atau NaCl sebuah unit sel. Untuk struktur kristal ini dibentuk oleh susunan FCC dari anion dengan 1 kation. Jadi berarti dia terdiri dari elektropositif dan negatif yang terletak di pusat dan di tengah-tengah sepanjang tepi kubus. Bilangan koordinasi yang dimiliki oleh kation dan anion untuk struktur kristal NaCl ini berjumlah 6. Pada setiap kubus terdapat 4 molekul dengan koordinat atom-atomnya sebagai berikut: Na 000 setengah setengah 0 setengah 0 setengah 0 setengah setengah, dan Cl setengah 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 0 setengah 0 setengah 0 setengah 00. Selanjutnya yaitu struktur cesium klorida SCl. Nah, struktur SCl ini merupakan gabungan dari buah sisi kubus sederhana XC, sehingga atom kubik yang berada pada salah satu sisi dapat berlapis atom pusat untuk isi yang lain. Struktur ini memiliki koordinat untuk CS 000 dan CL setengah setengah. Nah, selanjutnya itu struktur hexagonal force packet atau HCP. Atom yang terletak pada bidang tengah memiliki atom tetangga terdekat di kedua bidang yang berdekatan, memiliki bilangan koordinasi yang berjumlah 6.
Struktur ini biasanya ditemui pada beberapa logam, diantaranya itu magnesium, titanium, seng, beryllium, dan kobalt. Selanjutnya itu struktur intan. Nah, struktur intan merupakan gabungan dari subgizi FCC yang tersusun dari 8 atom sudut dan 6 atom yang terletak di pusat permukaan unit sel. Semua ini membentuk satu struktur FCC yang titik asalnya terletak pada koordinat 0, 0, 0. Sedangkan subgizi yang lain terletak pada koordinat 1/4, 1/4, 1/4, 3/4, 3/4, 1/4, 3/4, 1/4, 3/4, dan 1/4, 1/4, 3/4. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari saya. Jika ada kritik dan saran dari teman-teman, disilahkan. Ya, silakan, mungkin ada yang mau bertanya, boleh juga. Izin bertanya, Ian. Bertanya, Ian. Izin bertanya, Ian. Ini cara mengembalikan. Oh, ya. Silakan. Siapa tadi yang mau bertanya? Bertanya terlebih dahulu atau kritik dan saran, Pak? Kritik dan saran, berarti langsung ada pertanyaan. Oke, baik. Mungkin untuk Saudari Mary Susanti, silakan. Andrian, perkenalkan nama saya Mary Susanti, NIM 1903-339. Ingin bertanya kepada Andrian, berdasarkan materi yang telah Ian jelaskan tadi, apakah perbedaan sel primitif, vektor primitif, dan sel konvensional, kemudian bisakah penyaji menunjukkan mana yang merupakan sel primitif, vektor primitif, sel konvensional pada BCC. Sekian, saya kembalikan ke Andrian. Baik, terima kasih Saudari Mary. Mungkin untuk pertanyaannya juga dituliskan nanti ya di ruang chat Zoom. Mungkin yang kedua yaitu Saudari Laili Fitria, disilahkan. Terima kasih kepada Andrian. Saya Laili Fitria dengan NIM 19033355 ingin bertanya kepada Andrian. Nah, pertanyaan saya di sini, Andrian ada menjelaskan tentang sistem koordinat yang NaCl tadi yang ada setengahnya. Coba Andrian jelaskan. Mungkin hanya itu pertanyaan dari Laili Fitria. Saya kembalikan kepada Andrian. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Saudari Laili Fitria. Nah, mungkin untuk pertanyaannya juga bisa diketik di kolom. Mungkin untuk pertanyaannya berapa buah, Pak? Ya, kalau masih ada yang bertanya, silakan aja. Oke, masih ada yang bertanya? Izin bertanya, Ian. Ya, silakan kepada Saudari Dini. Terima kasih kepada Saudara Ian. Nama saya Dini Ola Putri. Izin bertanya kepada Saudara Ian mengenai struktur intan. Tadi kan Ian mengatakan bahwasanya subgizi terletak pada koordinat 1/4, 3/4, 1/4, 3/4, dan 1/4, 1/4, 3/4. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara menentukan subgizi tersebut dan apa pengaruhnya jika subgizi tersebut tidak terletak pada 1/4 atau 3/4 atau melainkan 2/4. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Saudara Ian. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada Saudari Dini. Mungkin untuk pertanyaannya juga bisa diketikkan di dalam kolom chat Zoom. Nah, mungkin untuk pertanyaan, masih adakah pertanyaan? Jika tidak, mungkin saya tutup. Mungkin saya juga perlu waktu untuk menjawab dari pertanyaan saudari. Nah, mungkin dikembalikan. Silakan si Dila menanggapi. Dila Yulastra. Ya, Pak. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Dini.
yaitu bagaimana Dila tahu jika kristal itu simetris. Dan sistem kristal manakah yang paling simetris? Kita tahu bahwa kristal itu simetris jika kristal itu gambarannya dapat membelah kristal menjadi dua bagian yang sama, di mana bagian yang satu merupakan percerminan dari yang lainnya. Dan manakah sistem kristal manakah yang paling simetris? Yaitu sistem kristal B adalah sistem kristal yang paling simetris. Hal ini karena dalam sistem kristal kubik semua sedangkan triklinik paling tidak simetris. Triklinik ini karena dalam sistemnya simetrinya terendah dan tidak ada batasan pada parameter sel. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada tambahan jawaban dari teman-teman semua? Disilahkan. Kepada Laili Fitria disilahkan. Ingin menambahkan jawaban, Laili? Enggak, Dila, sorry. Sabar. Sepertinya tidak ada. Selanjutnya saya kepada Dini. Apakah Dini sudah paham dengan jawabannya, Dini? Baik, terima kasih kepada Saudari Dila. Berarti sistem kristal yang paling simetris itu sistem kristal pada kubik sederhana, Dila. Iya, Den. Sistem kristal kubik. Baik, Dila. Terima kasih. Dini, terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan kedua dari Fahrul, daya jelajah sebesar 50%. Nah, apakah ada kristal daya jelajahnya 100%? Dan apakah pengaruh dari intensitas daya jelajah ini? Sebenarnya, daya jelajah sebesar 53% itu yaitu daya jelajah struktur kubus sederhana. Nah, apakah ada kristal yang daya jelajahnya 100%? Itu tidak ada. Daya jelajah yang paling besar itu adalah 74% dari struktur kubus berpusat muka. Dan apakah pengaruh dari intensitas daya jelajah ini adalah untuk menentukan bagian ruang yang terisi oleh atom dalam unit sel atau perbandingan volume atom dalam unit sel dengan volume unit sel. Sekian jawaban saya. Apakah ada tambahan dari teman-teman semua? Disampaikan. Izin sedikit menambahkan deh. Oh ya, Marlis, disilakan. Baik, terima kasih. Bila ya, sedikit menambahkan, jadi daya jelajah ini tergantung dari bentuk, misalnya bentuknya kubus, tetragonal atau apa. Nah, itu dari bentuknya kan kita tahu N-nya berapa, atomnya itu berapa. Atomnya kan yang atomnya tuh kita cari dengan rumus yang dibahas sama saudari Elsa tadi. Jadi bagaimana kita menentukan daya jelajahnya? Apakah dia 75%, 35% dan sebagainya? Itu bisa kita cari dengan rumus yang sudah dijelaskan oleh Dila tadi, yaitu eta sama dengan N dikali P atom dibagi omega. Nah, dengan N-nya itu jumlah atomnya, dengan P-nya itu P atomnya. P atom itu kan biasanya atom bulat, berarti 4/3 Pi atom 3, dan omega-nya adalah volume unit sel. Nah, jadi bisa kita cari berapa daya jelajahnya dari rumus tersebut. Terima kasih, dikembalikan ke Saudari Dila. Nantilah. Baik, terima kasih, Jum. Saya kembalikan kepada Saudara Dila dan Jumarlis. Baiklah, terima kasih kepada Dila dan Jumarlis. Saya sudah paham dengan penjelasan tersebut. Oke lah, Jumarlis. Terima kasih, Fahrul. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudari Lastri, manakah daya jelajah yang paling besar di antara struktur
Kupuk ada. kubus berpusat badan dan kubus berpusat muka. Bagaimana cara menentukannya? Nanti sampai rumah Untuk timbang menentukan apa daya badannya, jelajah Pak, ya. suatu Setelah kristal diet dapat lama di ditentukan Wisma. dengan menggunakan rumus yaitu eta sama dengan N dikali V atom per omega. Dengan etanya merupakan daya jelajah dan V atom sama dengan 4/3 V dikali R pangkat 3. Dan omega adalah volume unit sel. Kalau darah di Pak? 1. Nah, untuk daya jelajah dari kubus sederhana kita memakai simbol SC, maka APF sama dengan rumusnya 1 dikali 4/3 V dikali 0,5 A pangkat 3 per A pangkat 3 sama dengan 0,52 atau 52% untuk struktur kubus sederhana. Sedangkan untuk kubus berpusat badan, kita menggunakan simbol BCC, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu APF sama dengan 2 dikali 4/3 V dikali akar 3A per 4 pangkat 3, sama dengan V dikali akar 3 per 8 sama dengan 0,68 atau 68%. Selanjutnya, untuk kubus berpusat muka, kita menggunakan rumus FCC, maka APF sama dengan 4 dikali 4/3 V dikali akar 2A per 4 pangkat 3 sama dengan V dikali 3 akar 2 sama dengan 0,74% atau 74%. Jadi struktur kemasan rapat yang paling mungkin adalah FCC karena efisiensinya paling besar. Jadi untuk daya jelajah yang paling besar yaitu kubus berpusat muka. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada penambahan jawaban dari teman-teman semua? Tampil kelompok, Eva? Enggak. Tampil siapa yang mau? Pribadi tidak? Sepertinya tidak ada. Saya akan kembalikan kepada saudari apa sudah paham? Fisika zat padat. Belajar Sebelumnya metodologi terima gitu. kasih Dila. Berarti untuk menentukan daya jelajah yang paling besar atau kecil itu dapat kita tentukan dari rumusnya sendiri, Dila. Iya, Lastri. Oke, terima kasih penjelasannya. Dikembalikan. Iya kok. Kalau sama Baiklah. Ya, tiga pertanyaan tadi sudah terjawab semua. Saya kembalikan kepada Bapak. Persiapan Terima guru kasih. banget. Untuk semester 7 harapannya bisa Berikut terjun kita ke lanjutkan. PL. Silakan. Itu kan Kak? Adrian. Oke, Adrian. Bisa ambil, Pak. Baik, sebelumnya Kalau PL saya nggak boleh terima kasih banyak-banyak banyak SD. kepada Pak. Nah, di sini saya akan menjawab Kakak kan ada kimia. satu pertanyaan terlebih dahulu dari 3 pertanyaan yang ada. Nah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Kalau kimia terapan semester 7 ada PA nggak ada mengizinkan, ada PA yang ke memang 2 SKS-nya yang kimia Nah, di mana terapan pertanyaan itu. dari saudari Kimia Mary ada yaitu kimia terapan. apakah Kimia terapan perbedaan itu sel ada primitif, sel orang kan konvensional dan ada vektor masak pangan primitif? gitu. Kemudian bisa kakak lagi menunjukkan Produk. sel konvensional dan vektor primitif pada PPT. Sekian, terima kasih. Terus langsung aku lah. Nah, menurut saya juga mengambilnya dari sebuah Google, yaitu sel primitif ialah sel yang mempunyai luas atau volume terkecil. Jadi sel primitif itu dia volume kecil gitu. Sedangkan sel konvensional berarti dia sel tidak primitif adalah sel yang mempunyai luas atau volume bukan terkecil. Artinya mempunyai luas atau volume yang biasanya merupakan kelihatan dari sel primitif sel. Oke, habis weh. Saya banyak banget. Tangan gue.
Dadonya gitu gimana? lama absen. Ya, kalau mama itu doang begini. Jawabannya yang soalnya tadi kurang jelas. Goyang ini bener. Sore di Bukit ada lawak dah. Bukit ada lawak ada. Iya. Kamu ada tuh lah, Ivan. Lawak ikan. Jarang ya kan? Di pasar ikan ada. Itu kan ya Ibu Bayu ya. Bisa dijelaskan kembali soalnya tadi tidak terdengar jawabannya. Mungkin karena jaringannya ini. Pasar ikan lah. Kalau sini kan pinggir pantai itu mah. Adrian gimana? Berarti jam 10 itu bang menjarian deh. Nggak akan berlaku. Menjajang tuh itu mak. Udang tuh menjajang mak. Ditangkapnya pakai jaring. Menjajang tuh pagi-pagi pecandang sebuah. Jam kini-kini kok kadang pernah saya lihat. Dia nak ke pinggang ke bau-bau. Bapak abang orang dia. Banyak tuh sangkui saja. Jadi macam. Yo, ketik ngatang lepang kucing-kucingnya di bos tuh. Tahu lah kucing kok? Tak ribuan ya. Kalau mau proses senari iri mah, lari mbak, kan kepinggang di kabel kamu. Di sini bisa dilihat gambarnya. Bisa, Pak. Oh, ya. Jadi kita ketahui tadi itu bahwasannya untuk yang primitif itu, primitif itu kan dia mempunyai satu titik isi per misalnya. Dia merupakan darah terkecil atau volume terkecil. Nah, contohnya ini untuk pupus sederhana. Kan sumbangan dari 1/8 kali 8 sudutnya kan cuma 1 dia. Nah, tapi kalau ini dia adalah konvensional atau non primitif. Kalau kita ambil yang kondisi ini, bisakah ini kita ambil yang primitifnya? Bisa. Berarti kita ambil cuma satu titik saja, satu titik isi aja. Nah, ini contohnya. Misalnya kita ambil misalnya titik kondisi titik ini yang di dalamnya. Nanti kita ambil garis hubung antaranya, kita ambil setengahnya. Itu dalam NSF itu kemarin sudah dijelaskan. Nah, ini contohnya untuk kondisi ini tadi kan ini ya. Kalau ini kan kondisi untuk konvensional semuanya. Kalau yang primitifnya berarti kita ambil yang untuk satu ini aja. Nah, atau bisa kita ambil yang di tengahnya ya, atau ini dia bentuknya. Yang di arsir ini, yang BCC, berarti ini cuma melingkupi volume yang di arsir ini melingkupi cuma titik isi di pusat badannya, sehingga dia dikatakan ini adalah primitifnya dari BCC. Yang konvensionalnya mana? Ya, ini konvensional semuanya. Yang ini yang merupakan konvensionalnya. Tapi kalau primitifnya ini ada arsir ini. Oke, karena dia di sini cuma membuat satu titik isi per misalnya itu tadi sel yang mana yang kita ambil, ya kita buat sel baru kondisinya, di mana kita cari garis hubung antar atom yang terdekatnya, kita ambil separuhnya jaraknya. Ini berarti tadi yang dari tengah ke sudut ini berarti kan separuhnya ini bidang ini. Ini juga bidang ini, yang nanti ke atasnya kan ada lagi. Seperti ini tadi ya. Nih, di sini ke atasnya kan ada lagi, makanya dia di sini nanti. Ya, nah ini dia kondisinya. Oke. Soalnya Maret bentar pulang. Gimana Pak? Bisa dipahami? Bangga di situ. Bisa, Pak. Yang ada nikah gimana Kak? Adrian tadi mana dia? Belum Batam tuh ya. Coba aku lihat Batam. Bukan. Alhamdulillah. Izin menjawab, Pak. Andrian mungkin kendala jaringan, Pak, makanya keluar dari Zoom. Kalau Kip tuh panuh lo dek Cang. Oke. Penuh apa? Bayar panuh lo. Dia lagi. misi tuh Kip. Iya sama tuh Sama yang misi jo Kip. Kip tuh Siapa tadi yang berikutnya? Waktu Indonesia Pintar dong.
Di apa namanya? Sama juga di dapat tiket lah. Jadi habis malah apa malah sama nominal lah. 6 juta 600. Dini dia pertanyaannya adalah satu semester isi koordinat. Nah, bagaimana cara? Untuk Intan itu memang dia seperti itu. Karena kalau seandainya tadi dia tidak di sana, berarti tidak Intan dia. Ya, kayak gitu. Jadi hasil yang diperhatikan oleh orang. Sebentar. Muslim ini bagus nggak? Kalau mak kalau cuci saya. Kalau lagi berjuang. Jauh dan kini. Kita lihat untuk Intan itu ya. Ini struktur Intan. Berarti dia berada pada posisi ini. Dia tadi seperempat, yang di atasnya tadi 3/4. Kalau kita ambil ini sebagai titik referensinya ya. Jadi ada seperempat, ada ini 3/4, ada seperempat dan seterusnya. Ini dia kondisinya. Gimana kalau dia tidak berada di sana, berarti strukturnya tidak Intan. Berarti ada lagi struktur yang lain. Nah itu maksudnya. Kan itu lah. Enggak yang 7 ya. Nah, sehingga dari keadaan ini dia merupakan salah satu bentuk struktur yang paling rapat. Karena di sini dia mempunyai lainnya offline tuh kan. Atomnya itu kalau yang di dalam ini udah ada cukup banyak ya kursinya. Ini 4 kursinya, sehingga nanti yang di sini semuanya adalah milik dia yang di dalam ini. Nah, itu untuk kursi. Jadi ada 8 atom setiap unit selnya, sehingga dia termasuk yang rapat. Gimana si Dini? Mengerti Pak, sudah paham Pak. Masih Pak. Ada lagi yang lainnya? Oke, ini Bapak ini keluar masuk ini agak susah kan ya. Kalau kita online ini, maka nanti kita lihat perkembangannya dulu. Enggak, nanti kita di kelas saja kalau bisa kita menjaga prokesnya. Oke, kalau nggak ada berarti untuk materi ini kita anggap sudah paham semuanya. Silakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lainnya lagi, boleh. Oke, kalau tidak ada berarti kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, silakan Bu. Jadi tak ada